Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau turut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi dia. Dia berikan kasihnya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Shalom saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini dari Matius 18 ayat 10. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini. Karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Ketika murid-murid Tuhan Yesus memiliki standar dunia untuk konsep kerajaan Allah, Yesus tidak segera menanggapi, tetapi ia mengambil seorang anak kecil dalam rangka mengajarkan konsep yang benar. Anak kecil selalu di posisi tidak penting, lemah dan tidak berdaya, tidak dapat memimpin dan tidak memiliki ambisi, tidak menumpuk kekayaan atau mencari kedudukan. Peragaan Yesus tidak berarti bahwa para muridnya harus menjadi anak-anak, tetapi agar mereka memiliki sikap seperti anak kecil. Menjadi anak kecil berarti rela menjadi tidak berarti, berani mengakui ketidakberdayaannya, dan bertobat dari dosa dan hidup yang polos ambisi. Anak-anak kecil di sini dapat dipahami secara harafiah sebagai anak-anak jemaat yang masih kecil yang Yesus bicarakan dalam ayat 2 dan 4. Secara kiasan, anak-anak kecil yang dimaksud juga orang-orang percaya yang lemah. Jiwa mereka masih kecil seperti seorang anak. Tuhan Yesus memperingatkan dengan keras supaya kita tidak boleh merendahkan orang-orang percaya yang kecil. Tidak boleh berpikir picik terhadap mereka seperti anak domba yang hina. Kita tidak boleh mengejek kelemahan-kelemahan mereka, memandang rendah mereka, menjauhi atau acuh tak acuh terhadap mereka dan berkata, apa urusan kita untuk mereka jika mereka dianiaya, menderita dan tersandung? Begitu juga kita tidak dibenarkan melakukan tindakan-tindakan yang dapat menyesatkan atau membingungkan orang-orang percaya yang kecil. Hal ini diperingatkan kepada kita untuk berhati-hati. Kita tidak boleh mempermainkan perasaan dan hati nurani mereka atau membuat mereka menjadi sasaran olok-olok. Alasan mengapa kita harus waspada dan jangan sampai merendahkan anak-anak Allah yang masih kecil adalah yang pertama, karena mereka sangat berharga di mata Tuhan. Dunia tidak boleh merendahkan mereka yang dihargai di sorga. Yang kedua, ada malaikat mereka di sorga yang selalu memandang wajah Bapakku yang di sorga. Yang ketiga, karena anak manusia datang untuk menyelamatkan yang hilang. Jika kita melihat zaman ini,
Bukan hanya orang dewasa saja yang melakukan kejahatan, tetapi anak-anak pun turut dilibatkan dalam pencurian, kejahatan, pengedaran narkoba, pelacuran, dan sebagainya. Karena itu tugas Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan mereka yang tersesat, memulihkan ketaatan kita, mengembalikan gairah kita dalam melakukan pekerjaan Allah, memulihkan hak-hak istimewa kita, mengembalikan kita ke jalan yang benar menuju hidup kekal, serta menyelamatkan jiwa-jiwa supaya tidak tersesat secara rohani untuk selama-lamanya. Ini adalah alasan mengapa orang-orang percaya yang paling kecil dan lemah tidak boleh direndahkan dan dianiaya. Jikalau Kristus sendiri sangat menghargai mereka, maka kita juga tidak boleh merendahkan mereka. Jikalau Kristus sendiri mengorbankan dirinya bagi keselamatan anak-anaknya yang kecil, maka kita juga harus berusaha untuk memberikan penguatan dan penghiburan kepada mereka. Jika Kristus datang ke dunia untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang tersesat dan mencurahkan seluruh hatinya pada pekerjaan itu, maka Ia akan sangat murka kepada mereka yang mencoba menghalang-halangi orang-orang yang sedang mengarahkan pandangannya ke sorga. Karena itulah firman Tuhan mengingatkan kita, hanya orang yang bersedia menjadi kecil saja, yang tahu menghargai arti satu jiwa yang tersesat dibandingkan 99 yang tidak. Hendaklah kita orang Kristen mengulurkan tangan dan menyambut dengan tulus setiap orang agar mereka datang ke dalam persekutuan umat Tuhan tanpa membeda-bedakan status sosial, kekayaan, dan kemampuannya. Sebagaimana Kristus menerima kita tanpa batas, maka kita juga akan mengasihi orang lain dengan segala upaya kita. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Selamat beraktivitas, salam sehat selalu, Tuhan Yesus memberkati. Hidupmu berharga bagi Allah. Tiada yang tak berkenan di hadapannya. Dia ciptakan kau seturut gambarnya. Sungguh terlalu indah kau bagi Dia. Dia berikan kasih-Nya bagi kita. Dia telah relakan segala-galanya. Dia disalib untuk tebus dosa kita. Karena hidupmu sangatlah berharga. Buluh yang terkulai takkan dipatahkannya. Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga. Suluh yang telah pudar takkan dipadamkannya. Dia akan jadi